Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat pagi juga yang di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat saat ini Kau berikan kesehatan, kekuatan, iman yang teguh yang daripada Engkau. Dan Bapa, saat ini kami mengundang Engkau hadir di tempat ini, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau Bapa untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, puji. Haleluya, puji. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ku tetap cinta, ya Roh Kudus. Ku tetap setia, ya Roh Kudus. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia.
Kudus. Ku tetap setia, ya Rawa Sawa ya Rawa. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia, ya Rawa Sawa ya Rawa Sawa. Terlalu banyak yang telah Tuhan beri, ya Rawa Sawa ya Rawa. Tanpa mungkin ku balas dari apa yang ku miliki, ya Rawa Sawa ya Rawa. Ku persembahkan, ya Roh Kudus, seluruh hidupku, ya Rawa Sawa ya Rawa. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak ya Rawa Sawa yang telah Tuhan beri, tanpa mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mohon belas kasih-Mu turun menerangi hati dan pikiran anak-anak yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah Tuhan. Berikan mereka untuk buka hatinya selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu, biar masuk ke hati yang paling dalam. Biar mereka Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukan seturut kehendak Engkau. Biarlah Roh Kudus selalu menerangi hati mereka Bapa. Bapa urapi guru-guru yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu buat anak-anak-Mu semua. Beri kekuatan iman yang teguh yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Loh, kok lemes? Nggak semuanya membalas salam Tante, ayo. Yuk, Tante ulangi lagi ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, pinter ya. Kalian membalas shalom dari Tante ya. Ketemu lagi dengan Tante Lydia ya. Saat ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan ya. Tentang mendengar dan melakukan ya. Sudah disiapin Alkitabnya? Alkitabnya disiapin, sudah? Nah, kalau sudah, kita mau buka ya. Buka di Injil Matius pasalnya yang ke 13
pasal yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai yang ke-23 ya. Di sini tertulis tentang perumpamaan seorang penabur ya. Perumpamaan seorang penabur ya. Di ayat yang pertama ya, kita baca. Pada hari itu keluarlah Tuhan Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat yang kedua, maka datanglah orang banyak yang berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia, yaitu Tuhan Yesus, mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur yang menabur benihnya di 4 jenis tanah yang berbeda ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan ini, Tante mau adik-adik pejamkan mata sebentar aja ya. Terus tebak suara apa ini? Yuk, yang pertama, suara apa ini ya? Terus suara yang kedua, coba suara apa ini? Terus yang ketiga, jangan dibuka dulu ya matanya ya, tetap masih memejamkan mata. Dengarkan ya, suara apa ini? Ya, kalian sudah menebak ya dari suara yang pertama, kedua, ketiga. Betul. Kalian menebak dengan benar. Kalian mendengarkan baik-baik suara apa tadi ya. Sehingga kalian bisa menebak dengan benar. Yang pertama, suara pianika. Yang kedua, suara gitar. Dan yang ketiga, suara tepuk tangan ya. Nah, itu karena kalian mendengarkan baik-baik ya. Sehingga kalian bisa menebaknya dengan benar. Nah, giliran kita sekarang ke firman Tuhan lagi ya. Kembali ke firman Tuhan di Matius 13 tadi. Ayat yang pertama sampai ke 23 ya. Dan terkait dengan perumpamaan itu, ada seorang penabur tadi tuh yang menabur benih di 4 jenis tanah yang berbeda ya. Yang pertama, seorang penabur itu menabur sebagian benihnya jatuh di atas tanah di pinggir jalan. Ya toh. Tapi sayang adik-adik, benihnya itu tidak tumbuh. Belum sempat tumbuh. Benihnya itu belum sempat tumbuh. Lalu datanglah burung memakan benih itu, ya toh. Jadi benih itu belum sempat tumbuh sudah dimakan oleh burung, ya. Lanjut lagi ya, yang kedua. Terus yang kedua itu benih itu jatuh di tanah yang berbatu, adik-adik. Di tanah yang berbatu dan tidak banyak tanahnya. Dan setelah matahari terbit, benih itu layu, ya. Terus mati, ya kan? Benih itu layu, kering dan mati ya. Dan yang ketiga, benih itu jatuh di tengah semak duri ya. Di antara semak-semak dan duri gitu ya. Terus wah, sayang sekali benih ini tuh sempat tumbuh, tapi setelah semak-semak dan durinya tuh semakin tumbuh besar, benih ini mati karena apa? Terhimpit oleh semak-semak dan duri-duri itu tadi. Wah, sayang sekali ya. Padahal sempat tumbuh ya, tapi terhimpit oleh semak-semak dan duri-duri tadi ya. Yang semakin tumbuh besar ya. Benihnya jadinya tidak hidup ya, mati. Terus yang terakhir, di ayat yang ke-8 kalian bisa lihat jatuh di tanah yang baik. Benih ini hidup, tumbuh subur, dan juga berbuah adik-adik. Karena tanahnya tanah yang baik ya. Bisa hidup, bisa tumbuh, bisa berbuah, menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada juga yang 30 kali lipat ya. Nah adik-adik, dari keempat benih tadi, benih mana yang baik, yang bisa hidup dan tumbuh subur? Yuk, dari mana? Dari yang keempat tadi,
dari yang pertama sampai terakhir tadi, benih mana yang tumbuh dengan subur? Yang pertama di tanah yang di pinggir jalan, ya toh. Yang kedua di tanah yang berbatu. Yang ketiga di semak duri. Yang terakhir, yang keempat di tanah yang baik. Mana yang baik? Ya tentunya yang terakhir ya adik-adik ya. Tumbuh di tanah yang baik. Bisa hidup, bisa tumbuh subur dan berbuah. Ya. Nah di sini itu benih itu adalah firman Tuhan adik-adik. Benih itu adalah firman Tuhan. Dan tanah itu adalah hati kita. Ya. Saat benih itu tumbuh di dalam hati kita, firman Tuhan itu kita dengarkan dengan baik dan kita melakukan, maka firman Tuhan itu bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah ya. Seperti di ayatnya yang ke-8 itu ya. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, ada juga yang 30 kali lipat, ya kan? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu kata Tuhan Yesus ya. Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan adik-adik, tapi tidak memperhatikan. Terus datanglah si jahat mengambil firman Tuhan itu, ya kan? Si jahat itu siapa? Ya si iblis itu ya. Saat kita mendengarkan firman Tuhan di gereja, saat kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan di gereja, kita main HP. Jadi kita nggak ngerti firman Tuhan itu tadi apa yang disampaikan. Ya, karena kita tidak memperhatikan, ya kan. Terus yang kedua tadi tumbuh di tanah yang berbatu, banyak batunya. Orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak mempelajari lagi. Ya. Kita mendengar firman Tuhan saat ini kita mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak mempelajari lagi, kita tidak membaca ulang lagi, kita tidak merenungkan lagi firman Tuhan yang disampaikan, ya. Intinya orang itu malas untuk membaca firman Tuhan. Malas membaca Alkitab, ya. Itu seperti benih yang di tanah yang jatuh di tanah berbatu, ya. Saat ada masalah, maka firman itu maka masalah itu yang menjauhkan dari firman Tuhan itu. Karena malas membaca Alkitab. Sedangkan Alkitab itu adalah tuntunan dan pedoman kita ya. Tuntunan dan pedoman kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Supaya kita kuat, kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, serta hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ya. Sebab itu harus rajin membaca Alkitab, ya, dan mempelajari merenungkan firman Tuhan, serta melakukan. Ya. Dan yang ketiga tadi jatuh di mana adik-adik? Ya, jatuh di semak berduri. Ya. Semak berduri. Orang yang mendengar firman Tuhan, tapi dalam hatinya itu tidak percaya. Jadi tidak mempercayai firman Tuhan itu gitu. Jadi orang percaya, orang tahu firman Tuhan ya. Saat masalah datang timbul kekhawatiran, timbul ketakutan, kecemasan yang akan menutupi firman Tuhan itu, adik-adik ya. Jadi orang percaya kepada Tuhan tapi masih khawatir, cemas, takut. Itu tidak baik ya adik-adik ya. Kita harus sungguh-sungguh percaya penuh kepada Tuhan ya. Tuhan yang akan memenuhi segala apapun yang kita butuhkan ya. Tuhan yang mempunyai pemilik hidup kita ya. Sebab itu kita harus percaya penuh kepada Tuhan ya. Dan yang terakhir ini, benih jatuh di tanah yang baik ya. Ini firman Tuhan didengarkan dengan baik-baik, ada diperhatikan dan dipelajari, juga direnungkan ya, serta dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini benih yang jatuh di tanah yang baik ya. Orang ini rajin membaca Alkitab ya,
rajin membaca Alkitab, terus belajar, mempelajari, juga merenungkan serta melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan dan disayangi oleh Tuhan, kita harus belajar mendengar dengan baik ya, dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan kalau orang tua meminta kita untuk kita beribadah, ya kita beribadah. Ya. Kita mendengarkan baik-baik pesan orang tua ataupun nasihat orang tua. Juga kita mendengarkan pesan dari guru-guru sekolah minggu. Dan terlebih ya mendengar pesan Tuhan ya. Mendengar pesan Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar. Juga melakukannya ya dengan sungguh-sungguh. Ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa buat kasih-Mu, kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari dalam kehidupan kami. Dan terima kasih pagi ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terus tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu, dari hari ke hari. Biarlah semakin hari, semakin mengalami perubahan yang baik. Kami mau jadi anak Tuhan yang baik, yang dengar-dengaran, dan juga melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tolong kami ya Roh Kudus, kami mau jadi anak Tuhan yang baik, yang taat. Tuhan, sepanjang hidup kami, segenap roh jiwa tubuh kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, memberkati orang tua kami, usaha dan pekerjaan orang tua kami, memberkati kesehatan juga kepada orang tua kami, juga memberikan kesehatan kepada guru-guru sekolah minggu, juga semua teman-teman kami yang beribadah saat ini. Tuhan juga memberkati sekolah kami, Tuhan juga yang terus memegang hidup kami. Biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.